kita berjumpa lagi di channel Breakthrough Kids. Hari ini kita mau bermain sulap ya. Siapa yang mau kita bermain sulap hari ini? Oke, siap? Ya, pastikan kalian duduk yang rapi ya dan perhatikan dengan baik-baik. Hari ini kita mau sulap sesuatu ya anak-anak. Nanti kita mau sama-sama bilang simsalabim gitu ya. Bisa? Coba simsalabim. Oke? Bisa semua? Perhatikan ya. Hitungan ketiga. Kita mau sama-sama sulap sesuatu. Ayo siap-siap. Semua siap-siap. Oke? Oke. 1, 2, 3. Simsalabim. Belum. Sekali lagi ya. Simsalabim. Sekali lagi coba yang sungguh-sungguh. Simsalabim. Wah, belum. Sekali lagi yang sungguh-sungguh ya. Oke. Simsalabim. Tara. Wow. Wah, luar biasa loh anak-anak. Kira-kira ada yang tahu nggak isinya apa ya di dalam kotak ini ya? Ada yang tahu? Apa? Bunga? Belum tepat. Coba yang lain. Ada yang tahu? Coba perhatikan ya. Di dalam kotak ini ada sebuah mainan. Oke, ada yang sudah tahu? Kira-kira apa ya? Mungkin ada yang belum tahu. Oke, mainan di dalam kotak ini berbentuk sebuah binatang. Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Kelinci? Belum tepat. Coba perhatikan dengan sungguh-sungguh. Binatang di dalam kotak ini biasanya memiliki banyak warna. Ada yang warna orange, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, dan juga ada yang berwarna emas. Coba warnanya emas. Ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Mungkin sudah banyak yang tahu ya. Sudah banyak yang tebak ya. Coba perhatikan dengan sungguh. Mungkin ada yang belum bisa. Nah, binatang dalam kotak ini biasanya banyak dipelihara. Coba, sudah ada yang tahu? Banyak sekali yang suka memelihara binatang ini. Ada yang tahu? Belum? Oke. Binatang di dalam kotak ini pandai berenang. Nah, pasti sudah pada tebak dan tebakannya tepat ya. Binatang yang pandai berenang. Wah, sudah pasti itu. Apa? Coba kita lihat ya. Sama-sama kita lihat ya. 1, 2, 3. Tada! Wow. Siapa tadi yang nebak? Ikan. Ikan, Miss. Wah, benar sekali. Siapa yang suka pelihara ikan di rumah? Wah, Miss juga suka tuh. Seru ya pelihara ikan ya. Nah anak-anak, Miss mau tanya nih. Siapa yang masih ingat ya mujizat yang Tuhan lakukan dengan ikan? Ada yang masih ingat? Waktu itu ada seorang anak kecil membawa bekalnya. Berapa ikan yang dia bawa? Iya, 2 ikan. Berapa roti yang dia bawa? 5 roti. Jadi hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus membuat mujizat. Ada berapa orang ya yang hari itu bisa menikmati sampai melimpah? 5 roti dan 2 ikan, ada berapa orang yang bisa menikmati? Benar, ada 5.000 orang yang bisa menikmatinya secara melimpah. Bahkan sisanya berapa? 12 bakul. Wow, dahsyat ya Tuhan kita ya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, akhirnya ada 5.000 orang yang bisa menikmati. Coba 5.000 itu jumlah yang sedikit atau banyak?
Teman kalian coba ada yang 5.000 orang, pasti nggak nyampe, ya kan? Teman di sekolah, teman di rumah, atau mungkin saudara kita, kayaknya nggak nyampe 5.000 ya. Nah ini ada 5.000 orang itu jumlah yang besar loh anak-anak. Tapi mereka semua bisa menikmati sampai kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Sekarang kita simak dulu ya. Pastikan engkau duduk yang rapi, jangan kemana-mana. Perhatikan cerita firman hari ini ya. Kita mau sama-sama saksikan bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan. Kita saksikan ya. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika." Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi ia berkata kepada mereka, Kamu harus memberi mereka makan. Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu. Begitu juga kedua ikan itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, selain daripada sisa-sisa ikan, 12 bakul penuh. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Anak-anak, siapa di antara kalian yang belum pernah mengalami rasa lapar? Wah, Miss Rini percaya setiap kita pernah mengalami rasa lapar ya. Coba kalau dari pagi sampai siang kita nggak sempat makan, wah pasti perut kita lapar. Dan kalau kita lapar, pasti rasanya nggak nyaman, iya kan? Coba nih kalian, kalau perutnya udah mulai lapar, wah pasti bilang, "Ma lapar nih, aduh lapar nih, ada yang punya makanan nggak?" Atau kalau nggak, kalian pasti buka kulkas cari makanan, iya kan? Karena rasa lapar itu pasti tidak nyaman, bukan? Iya, Miss Rini pun juga ngalamin seperti itu, ya kan? Setiap kita ngalamin rasa lapar dan pasti nggak nyaman. Tahu nggak anak-anak? Suatu kali, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, pada waktu itu banyak sekali orang-orang yang mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Mereka bersukacita loh, mereka mengikuti dan mendengarkan setiap ajaran Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai-sampai karena mereka saking asiknya mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus pada waktu itu, sampai-sampai hari sudah mulai
mulai sore dan menjelang malam. Wah, sampai menjelang malam, kira-kira kalau kita dari siang sampai menjelang malam belum makan, pasti perut kita lapar. Demikian juga dengan orang-orang yang pada waktu itu sedang mengikuti, sedang mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Hari sudah mulai sore menjelang malam, murid-murid Tuhan mulai berpikir, aduh, sudah mulai malam nih. Pasti orang-orang ini semuanya pada kelaparan karena sudah mulai malam. Lalu murid-murid Tuhan datang kepada Tuhan Yesus. Guru, murid-murid Tuhan bilangnya guru kepada Tuhan Yesus ya waktu itu. Guru, ini kan sudah mulai malam. Gimana kalau orang-orang ini disuruh pulang aja guru, supaya mereka membeli makanan sehingga mereka tidak kelaparan. Tapi apa yang Tuhan bilang? Engkaulah yang harus memberi mereka makan. Ya, tapi gimana guru? Di tempat yang seperti ini cari roti, aku beli roti, kita beli roti pasti susah. Orangnya sebanyak ini loh guru, gimana caranya? Nah, kalian ingat apa yang Tuhan lakukan? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang gini, apa yang ada padamu? Dan pada waktu itu ternyata ada seorang anak kecil, bukan? Ingat ya, anak kecil yang membawa bekalnya berapa tadi? Anak kecil membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil ini membawanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada. Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus mengucapkan berkat, dan pada waktu itu ingat, mujizat Tuhan terjadi. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, semua orang yang pada waktu itu datang ya, semua orang yang pada waktu itu mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, sebanyak 5.000 orang, mereka semua menikmati makanan yang melimpah dan mereka tidak mengalami rasa lapar lagi. Mereka menikmati makanan yang ada, roti dan ikan dengan melimpah. Bahkan kalian ingat, bahkan sisanya berapa? 12 bakul. Wow, luar biasa ya. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa menikmati makanan dengan melimpah. Mereka sampai kenyang dan sisanya 12 bakul. Dahsyat ya Tuhan kita ya. Ingat ya anak-anak, ketika Tuhan Yesus peduli dan Tuhan Yesus mau melakukan sesuatu, maka dari yang kecil, dari yang hanya 5 roti dan 2 ikan memiliki dampak yang besar. 5.000 orang bisa menikmati makanannya sampai mereka kenyang. Wow, katakan dahsyat, katakan dahsyat. Yes, itulah yang Tuhan kerjakan. Tapi hari ini misalnya mau bilang, seperti Tuhan Yesus melakukan mujizat pada waktu itu, kita pun juga bisa melakukannya. Seperti Tuhan melakukan hanya dari 5 roti dan 2 ikan, jumlah yang kecil, tapi memberi dampak yang sangat besar, memberi dampak yang sangat luar biasa. 5.000 orang itu luar biasa banyaknya loh, tapi mereka semua bisa menikmatinya. Jadi dari perkara yang kecil, ketika kita peduli dan mau melakukan sesuatu, maka pasti berdampak yang besar. Amin. Mungkin kalian bilang, tapi kan Miss, aku masih kecil. Ingat tadi, siapa yang membawa 5 roti dan 2 ikan? Itu juga anak kecil. Anak kecil tadi pun juga mau melakukan sesuatu. Dia bawa itu bekalnya. Dia persembahkan kepada Tuhan pada waktu itu. Dan ternyata apa yang dia lakukan? Dia melakukannya dan dia mempersembahkan bekalnya yang kecil itu, tapi memiliki dampak yang besar. Jadi hari ini tidak peduli berapapun usia kita, mungkin kita masih kecil, tapi kita
bisa melakukan perkara yang besar. Dari yang kecil, dari yang sederhana yang kita bisa lakukan pasti berdampak besar. Ya, yuk kita bilang yuk, mulai hari ini aku mau melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekelilingku. Seperti Tuhan Yesus mau peduli dan melakukan sesuatu dari yang kecil memiliki dampak yang besar. Demikian juga dalam hidupku. Aku mau melakukan meskipun kecil, meskipun sederhana, aku percaya itu pasti berdampak besar. Yes, katakan yes. Nah, anak-anak di sini punya pengalaman nih. Suatu kali, Miss ingat waktu itu. Miss ini masih SD. Masih kecil kan seperti kalian? Nah, adik Miss Rini ini seorang perempuan. Tapi tiap kali dia rewel anak-anak. Kenapa dia rewel? Karena dia nggak mau pakai rok. Kalau mau pergi dipakein rok dia pasti nangis. Karena kebanyakan teman-temannya itu cowok-cowok. Jadi ketika dia pakai rok dia pasti nangis, dia pasti rewel. Suatu kali ketika kita mau pergi dan adik Miss dipakein rok, ya kan? Lah, dia rewel, dia nangis. Otomatis orang tua Miss ini jadi kerepotan karena anaknya nangis yang rewel kan. Nah, Miss punya ide nih, Miss ini punya akal. Miss mau melakukan sesuatu. Apa yang bisa dilakukan? Nah, Miss ini pakai rok tuh, ya kan? Miss ini pakai rok, lalu Miss ini putar-putar tuh, Miss ini putar-putar gitu kan? Setiap kali muter, maka roknya mengembang tuh, roknya mengembang lebar, jadinya lucu. Putar lagi, mengembang lagi, jadinya lucu. Dan akhirnya adik Miss ini jadi ketawa, dia berhenti menangisnya, dia ketawa dan akhirnya dia pun minta dipakai rok seperti yang Miss ini pakai. Dan akhirnya dia pun mau pakai rok. Sejak saat itu dia nggak nangis lagi loh kalau dipakein rok. Wah, luar biasa kan? Miss ini pada melakukannya cuma pakai rok muter-muter. Itu perkara yang sederhana. Kalian juga bisa melakukannya. Melakukan perkara yang sederhana dan yang kecil tapi berdampak besar. Dampaknya apa? Adik Miss ini jadi tidak rewel. Ketika tidak rewel, otomatis orang tua Miss ini jadi lega. Anaknya tidak rewel, rumahnya jadi penuh dengan sukacita, penuh dengan gelak tawa. Adik Miss ini ketawa, semua keluarga bersukacita. Berdampak besar kan? Hanya dari perkara yang kecil. Ketika kita mau peduli dan mau melakukan sesuatu, pasti dampaknya besar. Jadi hari ini, yuk kita mau melakukan sesuatu, kita peduli sama orang-orang di sekeliling kita ya, peduli sama teman-teman kita. Misalnya nih, oh iya, seperti yang bisa dilakukan. Siapa di sini yang punya adik kecil? Nah, kalian bisa mulai dari ketika adiknya rewel nih, ketika nangis, kalian bisa kasih mainan, kalian bisa hibur mereka, kalian bisa buat yang lucu-lucu sampai akhirnya adiknya diem dan tidak rewel. Ingat ya, jangan malah jadi bikin nangis, jangan malah jadi digodain dan bikin nangis. Ya, lakukan sesuatu sehingga orang tua kalian pun bersukacita, orang tua kalian pun jadi tenang karena anak-anaknya tidak rewel lagi. Apalagi ya, banyak sekali loh yang kita bisa lakukan. Miss Rini percaya kalian bisa melakukannya. Contoh nih, mungkin kalian lagi bermain nih di taman. Kalian punya mainan baru misalnya. Lalu temennya pengen lihat, pengen ikut main, pengen mainan yang kalian bawa. Kalian bisa meminjamkannya, iya kan? Itu juga memberikan sukacita loh kepada mereka. Jadi, lakukan sesuatu. Mungkin kalian punya kue, cuma satu nih kuenya. Kalian bisa lakukan sesuatu dengan cara dibagi kuenya, berbagi kepada kakak, berbagi kepada adik. Nah, itu pun juga
meskipun kalian sudah melakukan sesuatu sederhana, kecil mungkin, tapi dampaknya sangat besar, membawa sukacita yang melimpah, membawa kedamaian yang melimpah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, iya kan? 5.000 orang bersukacita loh, 5.000 orang menyaksikan mujizat Tuhan yang luar biasa. Mereka bersukacita, mereka menikmati makanan dengan melimpah. Itu dampak yang sangat besar, ya. Ingat, mulai hari ini, ayo lakukan sesuatu dari perkara yang kecil. Ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka pasti berdampak besar. Amin. Sekali lagi ya bilang ya. Oke, aku mau peduli terhadap orang-orang di sekitarku, di sekelilingku. Aku peduli kepada keluargaku, kepada temanku, kepada orang-orang yang aku jumpai. Aku bisa melakukan sesuatu, meskipun sederhana, meskipun perkara kecil, tapi aku percaya ketika aku melakukannya dengan segenap hatiku, pasti berdampak besar. Yes, katakan yes, katakan sekali lagi yes, yes, yes. Ingat ya anak-anak, PR di sini, perhatikan orang-orang di sekeliling kalian dan lakukan sesuatu. Miss Rini percaya setiap kita bisa melakukan sesuatu sampai sukacita kita melimpah. Orang-orang di sekitar kita mengalami sukacita yang melimpah karena apa yang kita lakukan. Amin. Yes. Anak-anak, ini waktunya kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita ya. Ayo kita berdiri, semua berdiri ya. Kita siap memuji Tuhan, amin. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan mujizatnya, 5 roti dan 2 ikan. Hari ini kita mau sama-sama dengan segenap hati kita naikkan pujian ini. Yuk kita nyanyikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dari awal 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dari awal dengan sungguh-sungguh, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Dari awal 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Wow, Miss Rini percaya setiap kita akan melakukan perkara yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Dari awal sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai
Sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Sisa 12 keranjang. Wow, ya sama-sama katakan haleluya, haleluya. Wow, Tuhan dahsyat ya, Tuhan luar biasa. Mesti percaya kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan pasti akan nyata dalam hidup kita. Amin. Bilang dong sama-sama, aku percaya. Ikutin di sini ya. Aku percaya lewat hidupku, ketika aku peduli dan mau melakukan sesuatu, aku percaya ada mujizat Tuhan yang pasti terjadi dalam hidupku. Yes, katakan yes. Mesti dipercaya itu yang akan kita alami. Siapa di sini yang bangga sama Tuhan Yesus? Setiap kita bangga ya, punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Kita mau naikkan pujian ini ya. Sungguh ku bangga punya Allah yang seperti Yesus. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu pasti menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu pasti menyenangkan hati-Mu. Anak-anak perhatikan, Besri percaya hari ini Tuhan sedang terus memenuhi hidup kita dengan kasih-Nya yang melimpah. Amin. Biar hari ini kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan memenuhi kasih-Nya dengan melimpah, maka Besri percaya kita bisa melakukan seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Mungkin cuma sederhana, mungkin cuma kecil, tapi ketika kita melakukannya dengan segenap hati kita, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Naikkan pujian ini sekali lagi ya, dengan sungguh-sungguh ya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan
hati, karena ku tahu pasti menyenangkan hatimu. Karena ku tahu pasti menyenangkan hatimu. Sekali lagi, karena ku tahu, karena ku tahu pasti menyenangkan hatimu. Oh Jesus, mari anak-anak angkat tanganmu. Oh, kami percaya Tuhan. Biar dari tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dimanapun setiap anak-anakmu berada Tuhan. Oh, kami percaya ada aliran kasih Tuhan yang sedang terus mengalir memenuhi hidup kami. Ada kasih yang melimpah yang terus memenuhi hidup kami, menggantikan kualitas hati kami yang lama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, telah lahir generasi yang mengasihi Engkau Tuhan, generasi yang mencintai kebenaran Tuhan, telah lahir generasi yang hidup hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau bekerja sepenuhnya Tuhan, memastikan setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak-anak yang terus berfokus kepada kebenaran-Mu. Dan kami tahu Tuhan, biar hari ini Tuhan akan memunculkan kami menjadi anak-anak yang mencintai kebenaran, yang hidup melakukan kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memiliki hati yang peduli, kami akan memiliki hati yang mau melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekeliling kami, sampai Tuhan apa yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Terjadilah atas hidup kami ya Tuhan. Amin anak-anak. Sekali lagi bilang yuk sama sini, katakan ya, aku adalah, yes, sekali lagi katakan, aku adalah anak yang mencintai Tuhan, anak yang mencintai kebenaran. Lewat hidupku, aku percaya aku mau melakukan perkara yang besar bagi Tuhan. Dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, ketika aku melakukannya dengan segenap hatiku untuk Tuhan, maka itu memiliki dampak yang besar bagi orang-orang di sekelilingku. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Ingat pesan-pesan ini tadi, perhatikan sekeliling kita dan pastikan kita menjadi anak yang peduli, dan kita mau melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekeliling kita sampai sukacita melimpah untuk setiap mereka juga dalam hidup kita. Amin anak-anak. Sampai berjumpa di program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.